Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada acara diseminasi pelatihan di Damba P4TK tentang pembuatan soal-soal pilihan ganda berbasis kompetensi ilmiah. Materi ini juga baru saya dapatkan beberapa hari yang lalu dan ternyata cukup menarik, dan terus terang saja saya juga belum pernah mendapatkan materi ini, di mana kisi-kisi soal yang dibuat ini di dalamnya terdapat kompetensi ilmiahnya. Agak berbeda sedikit ya kisi-kisinya dengan kisi-kisi yang biasa kita buat di sekolah. Bapak Ibu, baik, kita akan mulai saja. Saya akan mempresentasikan PowerPoint yang di sini PowerPoint-nya juga saya peroleh dari P4TK IPA ya di Damba dengan instrukturnya Ibu Eka. Jadi di sini mungkin nanti ada beberapa PowerPoint yang masih ada nama Ibu Ekanya. Baik, Bapak Ibu akan mulai saya tampilkan. Apa sudah terlihat? Sudah terlihat Bapak Ibu PowerPoint-nya? Ada. Sudah ada? Ada Ibu, ada. Ada. Oke. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bapak Ibu atas informasinya ya. Nah, di sini acara kali ini yaitu diseminasi analisis penyusunan soal pilihan ganda IPA berbasis kompetensi ilmiah. Nah, di sini kenapa kita harus membuat soal pilihan ganda berbasis kompetensi ilmiah? Karena memang untuk zaman sekarang ini kita harus lebih meningkatkan kualitas siswa-siswa kita di sekolah, sehingga siswa-siswa kita ini memiliki ya keterampilan abad ke-21. Nah, di sini saya tampilkan keterampilan abad 21 dengan kompetensi ilmiah dan kompetensi transformatif yang harus dimiliki siswa. Nah, ini keterampilan abad 21 di sini meliputi adaptasi, jadi siswa bisa beradaptasi, kemudian siswa juga bisa melakukan komunikasi kompleks, bisa melakukan pemecahan masalah yang tak terduga, kemudian bisa melakukan pengelolaan dan pengembangan diri, juga siswa harus bisa berpikir sistem, kemudian berpikir positif terhadap sains. Kemudian di sini untuk kompetisi transformatif, nah di sini siswa harus bisa menciptakan nilai baru, kemudian bisa merekonsiliasi ketegangan dan dilema, jadi siswa harus bisa mengelola konflik, kemudian di sini bisa mengambil tanggung jawab. Nah, di sini diharapkan kompetensi transformatif ini siswa-siswa kita nantinya tidak hanya menjadi tenaga kerja yang hanya mengerjakan saja gitu ya, tapi tidak memberi keputusan atau perintah. Jadi diharapkan siswa-siswa kita tidak hanya menjadi pekerja-pekerja, tapi dia juga bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang memimpin pekerja. Jadi seorang yang bisa mengambil keputusan ya, yang bisa mengambil kebijakan. Nah, kemudian
Untuk hal tersebut ya kita juga siswa-siswa kita berarti harus memiliki kompetensi ilmiah. Jadi di sini yang selalu ditekankan adalah kompetensi ilmiah yang harus dimiliki siswa. Sedangkan adapun ya kompetensi ilmiah tersebut meliputi 3 bagian di sini, yaitu bisa menjelaskan fenomena secara ilmiah, kemudian yang kedua bisa mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah, kemudian yang ketiga bisa menginterpretasi data dan bukti secara ilmiah. Jadi 3 hal inilah yang nantinya akan kita bahas ya. Jadi soal-soal yang kita berikan nanti di pilihan ganda itu berbasis kompetensi ilmiah yang 3 ini. Nah, baik Bapak Ibu kita lanjutkan. Nah, di sini kompetensi ilmiah Indonesia berdasarkan PISA. Nah, mungkin kita sering dengar istilah PISA, selalu ya dihubungkan kemampuan siswa-siswa dengan PISA karena di sini PISA adalah program for International Student Assessment. Jadi di sini program assessment atau penilaian siswa-siswa di negara OECD. Nah, di sini Indonesia sudah mengikuti PISA sejak tahun 2000 ya. Di sini maksudnya ya sebuah upaya untuk memantau kondisi literasi dan daya saing calon warga negara di usia partisipatif. Jadi dilihat apakah nanti siswa-siswa kita bisa menjadi warga negara yang kompetitif nggak dibandingkan dengan negara yang lain gitu ya. Nah di sini skor literasi sains dari tahun 2012 ini dipisah ya ke tahun 2015 memang di Indonesia menunjukkan adanya peningkatan. Nah di sini ini berdasarkan data. Nah kemungkinan ya skor kenaikan poin 21 poin dari 2012 ini kemungkinan merupakan dampak positif dari kurikulum nasional yaitu kurikulum 2013 dan kita tahu bahwa di kurikulum 2013 ini di sekolah sangat digencarkan tentang literasi. Nah, di sini ternyata alhamdulillah bisa meningkatkan poin sebesar 21. Nah, kemudian di sini skor sains di tahun 2015, nah kita itu di angka 403 skor sainsnya, kita berada di peringkat ke-62 dari 70 negara. Jadi peringkat kita di PISA itu ternyata masih di bawah ya, di bawah negara-negara lain. Nah, kemudian ini skor sains di tahun 2018 nilainya ternyata kita menurun jadi 396. Peringkatnya ada di peringkat ke-71 dari 79 negara. Ini masih tetap ya 8 terakhir. Sedangkan di sini skor sains rata-rata seluruh peserta PISA itu ada di angka 498 di tahun 2018. Jadi kita ternyata skor sainsnya masih di bawah rata-rata negara-negara peserta PISA. Itu Bapak Ibu ya di sini yang tertinggi adalah Cina dengan poinnya 590 dan yang terendah adalah Republik Dominika dengan nilai poinnya 336. Mungkin itu untuk kompetensi ilmiah Indonesia berdasarkan PISA. Nah, di sini dalam PISA di tahun 2018 juga, nah di sini ada yang namanya literasi membaca, kemudian matematika dan sains. Ya, ini hasilnya seperti ini. Kita di sini dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara. Nah, diungguli ya, yang paling unggul di sini adalah Singapura dengan nilainya selalu di atas 500. Kemudian Malaysia, nah, dan Indonesia, kemudian Brunei, Thailand, Indonesia, dan Filipina. Nah, kita itu mau terakhir ya di tingkat ASEAN juga. Nah, tapi ada beberapa, ini kan rata-rata ya Bapak Ibu, tapi ada beberapa provinsi-provinsi unggulan kita seperti DKI Jakarta dan Yogyakarta itu memang di atas negara-negara Brunei dan Thailand. Tapi kita
semuanya ini masih tetap di bawah Malaysia dan Singapura. Nah, itu untuk hasil tahun 2018 tentang literasi membaca, matematika, dan sains. Nah, jadi di sini kalau kita lihat, oh ternyata kita cukup tertinggal juga, walaupun itu hanya di Asia Tenggara, gitu ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana kompetensi ilmiah, kurikulum, ujian, dan asesmen nasional. Nah, kalau kita tinjau kembali kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan yang ada di kurikulum nasional, itu kurikulum 2013 dengan revisi-revisinya. Nah, di sini sebetulnya kalau kita lihat di sana kompetensi yang harus dimiliki siswa itu cukup tinggi sebetulnya di sana, untuk keterampilan apalagi ya, banyak kompetensi yang berkisar di analisis, kemudian di eksperimen, di penyajian ya, penyajian makalah, dan tentunya itu kompetensi ini sangat berkaitan dengan kompetensi ilmiah yang kita bahas sekarang. Jadi sebetulnya kompetensi ilmiah ini memang dituntut oleh kurikulum 2013. Di sini memang ujian nasional UN ya, menguji pencapaian kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Di UN juga ada beberapa di soal-soal UN gitu ya, kompetensi ilmiah yang ditampilkan. Dan hasilnya nanti saya akan perlihatkan bagaimana soal-soal yang ada kompetensi ilmiah di ujian nasional seberapa besar dikuasai oleh siswa gitu ya, atau bisa dikerjakan oleh siswa. Kalau kita lihat nanti kita berpikir, oh kenapa anak-anak dengan soal yang mudah tidak bisa mengerjakan soal-soal UN yang berbasis kompetensi ilmiah ya, walaupun tidak sebagian besar gitu ya. Nah, sekarang untuk tahun-tahun sekarang kan UN diganti ya, ditiadakan, kemudian ada yang namanya AKM. Ya, AKM ini masuk ke dalam asesmen nasional ya, yang merujuk pada penilaian kompetensi bahasa, matematika, dan kompetensi ilmiah. Jadi asesmen nasional itu kan terdiri dari penilaian AKM, kemudian penilaian lingkungan dan satunya lagi penilaian karakter. Nah, di sini isi dari soal-soal AKM, nah sangat berbasis kompetensi ilmiah. Nah, jadi karena AKM sudah berbasis kompetensi ilmiah, maka memang kita memerlukan soal-soal pilihan ganda yang berbasis kompetensi ilmiah. Kenapa di sini pilihan ganda? Karena memang soal-soal dari ujian daring yang seperti itu biasanya dalam bentuk pilihan ganda. Nah, di sini soal-soal dalam asesmen nasional yang di dalamnya ada AKM lebih menguji penggunaan nalar yang terkait konteks. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Di sini di dalam pembelajaran sainsnya di sini kita melatihkan praktik mengamati. Kita melakukan penyelidikan terhadap fenomena alam semesta dan menginterpretasi data yang diperoleh. Memang itu proses dari pembelajaran IPA. Nah, apa yang diuji sebagai bahan evaluasi di pembelajaran IPA? Nah, di sini biasanya yang diuji bisa berupa tingkatnya di C1, C2, dan C3, tapi untuk C1 ini hanya mengukur banyaknya pengetahuan yang diperoleh, kemudian C2 ini banyaknya pengetahuan yang dipahami, kemudian yang C3 itu pengetahuan yang diterapkan. Nah, untuk yang berbasis kompetensi ilmiah di sini biasanya dia sudah di level C4, C5, dan C6, yaitu yang C4-nya kemampuan menganalisis fenomena alam, kemudian yang C5-nya kemampuan mengevaluasi prosedur penyelidikan, pernyataan mengenai fenomena alam, atau karya berbasis hukum-hukum alam. Kemudian yang C6-nya di sini kemampuan merancang penyelidikan terhadap fenomena alam atau menghasilkan karya rekayasa berbasis hukum-hukum alam. Nah, nanti di sini kita akan lebih membahas tentang soal-soal dengan C4, C5, dan C6.
Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan. Di sini menurut Jeong ya, tahun 2020 dikatakan bahwa ilmu pengetahuan alam atau sains adalah cara mempelajari alam semesta melalui pengamatan menggunakan logika bernalar. Jadi dalam pembelajaran IPA memang diharuskan adanya pengamatan atau penyelidikan juga dibarengi dengan logika bernalar, yaitu cara berpikir yang masuk akal. Nah, di sini untuk melakukan penyelidikan dan menginterpretasi data yang dihasilkan. Jadi memang pengamatannya harus menggunakan logika bernalar. Jadi tidak pengamatannya tidak kemana-mana gitu ya. Nah, jadi untuk memperoleh eh, hal-hal yang disebutkan di atas, nah pembelajaran IPA seperti apa kira-kira yang ideal untuk mengembangkan kompetensi ilmiah? Coba Bapak Ibu, kira-kira pembelajaran seperti apa sih yang ideal untuk mengembangkan kompetensi ilmiah? Bapak dan Ibu, nah, di sini mungkin ya ada beberapa pembelajaran yang sering kita lakukan ya. Nah, kira-kira apa itu? Pembelajaran yang Ya, menurut saya emang praktikum kayaknya, Bu. iya ya, dia itu siswa itu lebih banyak melakukan praktikum, lebih banyak melakukan pengamatan atau penyelidikan. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah tentang inquiry ya, tentang PBL atau PJBL ya. Jadi pembelajaran-pembelajaran yang lebih banyak melibatkan siswa untuk melakukan penyelidikan dan siswa juga bisa berpikir dengan logika bernalar di sana. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Nah selain pembelajarannya yang bisa mengembangkan kompetensi ilmiah, tentunya kita juga perlu ya alat ukur atau alat evaluasi penilaian yang bisa mengukur kemampuan kompetensi ilmiah siswa yang sudah dipelajari di kelas ya. Nah, di sini bagaimana cara membuat soal-soal yang bisa mengukur kemampuan kompetensi ilmiah siswa. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke hal tersebut. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan. Nah, ke pembuatan soal pilihan ganda berbasis kompetensi ilmiah. Sama dengan kaidah umum penulisan soal pilihan ganda yang lain, jadi sama saja. Yang pertama yaitu rumusan pokok soal dan pilihan jawaban harus merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Jadi tidak usah bertele-tele, tidak usah memberikan pernyataan di batang soal itu terlalu panjang dan tidak berhubungan gitu ya. Kemudian yang kedua, pokok soal jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda ya. Jadi di sini misalkan eh, berikan bukan berikan ya, hal pernyataan ini bukan bla 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 kecuali. Nah, itu kan negatif ganda ya, sudah bukan ada kata kecuali. Nah, itu harus dihindari ya. Jadi jangan mengandung pernyataan yang bersifat negatif ganda. Kemudian kaidah umum yang lainnya, panjang rumusan pilihan jawaban harus relatif sama. Misalkan untuk poin A panjang dengan B, C, D itu harus sama. Jangan sampai jomplang, yang ini panjang, yang ini pendek. Atau jawaban yang benarnya panjang, kemudian yang lain pendek-pendek, sehingga jadi mudah ditebak oleh anak-anak. Jadi panjang rumusan pilihan jawaban untuk pilihan ganda itu harus relatif sama. Kemudian setiap soal harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi jangan menggunakan bahasa gaul atau tidak menggunakan juga bahasa daerah yang tidak bisa dimengerti oleh seluruh siswa. Jadi diusahakan menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Andaikan kita menggunakan bahasa ilmiah, biasanya pakai tanda italik ya, dimiringkan atau ditanda kutip. Nah, itu. Kemudian pilihan jawaban yang berbentuk angka
atau waktu harus disusun berdasarkan besar kecilnya nilai angka tersebut atau berdasarkan kronologinya. Misalkan kalau ada jawaban angka-angka 500, 200, 150, nah itu harus angkanya itu tersusun. Jadi tidak gejlok 500 ke 50 terus ke 200 terus ke 100, tidak seperti itu. Boleh tersusun dari angka kecil ke angka besar atau dari angka besar ke angka kecil. Nah, itu kaidah umum penulisan soal pilihan ganda. Kemudian gambar, grafik, tabel, diagram dan sejenisnya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Jangan sampai tidak ada gambar pun kita bisa anak-anak ya bisa menjawab soal. Jadi fungsi gambar harus betul-betul dimaksimalkan atau grafik atau tabel dan diagram. Kemudian pilihan jawaban jangan mengandung pernyataan semua pilihan jawaban di atas salah atau semua pilihan jawaban di atas benar. Nah, itu sangat tidak boleh ya. Yang terakhir di sini kaidah umum penulisan soal pilihan ganda yaitu butir soal tidak boleh bergantung pada soal jawaban sebelumnya. Jadi contohnya digambarkan misalkan ada gambar, misalkan gambar testis, jawaban yang di atas itu gambar bagian testis. Jangan sampai nomor di bawahnya menunjuk gambar pada soal yang tadi, apakah fungsinya juga boleh. Jadi kalau di gambar di atas ada menjelaskan tentang testis, yang di bawah juga harus ditampilkan lagi gambar testis yang tadi. Jangan sampai mengatakan bahwa berdasarkan soal sebelumnya, apakah fungsi dari bagian tadi, hal itu tidak boleh dituliskan pada soal pilihan ganda. Mungkin itu Bapak Ibu. Nah, diutamakan juga di sini soal-soal yang kita buat itu mendapatkan kriteria soal yang baik ya, tentunya soal yang valid, soal yang reliable, kemudian adil dan soalnya lebih transparan. Nah, di sini yang dimaksud dengan yang valid itu yang mengujikan satu kompetensi yang tepat dan terukur. Kemudian reliable gitu ya, menghasilkan hasil yang konsisten setelah diuji cobakan. Kemudian adil, di sini yang dikatakan soal kriteria baik itu tidak merugikan pihak tertentu karena menggunakan istilah yang tidak umum, menggunakan bentuk yang rumit, kemudian tidak jelas atau rawan penafsiran, atau soal yang tidak adil juga bisa menyinggung sara atau keluar dari topik pembelajaran. Kemudian soal yang baik yang lainnya kriterianya yaitu transparan ya. Jadi jelas apa yang diujikan beserta kriteria penskorannya. Nah, itu dikatakan kriteria soal-soal yang baik. Jadi soalnya harus valid, reliable, adil dan transparan. Nah, baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini perangkat untuk mengkonstruksi dan menganalisis unit soal berbasis kompetensi ilmiah ini dapat dirangkum menjadi bagan berikut ini. Nah, di sini ternyata rekonstruksinya adalah mulai dari konteksnya, kemudian dari pengetahuan, kemudian dari tuntutan kognitifnya. Nah, di sini konteks bisa dibagi menjadi konteks personal, lokal atau nasional dan global. Kemudian dari sisi pengetahuannya di sini ada pengetahuan materi atau isi, prosedural dan epistemik. Kemudian tuntutan kognitifnya adalah rendah, menengah dan tinggi. Nah, ini kompetensi ilmiah yang tadi itu ya masih menjelaskan fenomena secara ilmiah. Jadi tetap ada 3 kompetensi ilmiah: mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah dan menginterpretasi data dan bukti ilmiah. Baik, kita bahas satu-satu. Kita mulai dari konteks soal. Nah, tadi di sana dikatakan bahwa konteks soal bisa berupa personal, lokal, dan global. Maksudnya di sini konteks soal personal itu cakupannya kondisi pribadi, keluarga, atau kelompok rekan seusia. Jadi konteks soalnya menceritakan tentang pribadi gitu ya. Apa yang dilakukan oleh siswa, penelitian apa gitu ya, atau oleh keluarga atau kelompok rekan seusia. Kemudian kalau cakupannya lokal, nasional, ini kondisi masyarakat sekitar. Misalkan kita mengamati
pertumbuhan penduduk di suatu daerah. Nah, itu boleh dikatakan konteks soalnya mempunyai cakupan lokal. Kemudian konteks soalnya yang cakupannya global adalah hal-hal yang berpengaruh pada kondisi dunia secara luas yang menggunakan data situasi global. Misalkan menjelaskan tentang iklim, ya, tentang kependudukan, jumlah data-data kependudukan di dunia. Nah, itu konteks soal dalam cakupan global. Sekarang kita lanjutkan. Nah, di sini tadi dikatakan bahwa di pengetahuan di sini ya dibagi menjadi 3. Nah, pengetahuan di sini yang pertama pengetahuan tentang isi atau materi. Nah, di sini pengetahuannya berupa fakta, konsep gagasan dan teori mengenai alam semesta yang telah diakui. Kemudian pengetahuan prosedural. Di sini pengetahuan mengenai pengumpulan data melalui pengukuran, mengontrol variabel, dan mengkomunikasikan data. Nah, sedangkan pengetahuan epistemik, nah di sini pengetahuan mengenai pemahaman fungsi-fungsi pertanyaan, pengamatan, perumusan hipotesis, pemilihan dasar teori, model, pengenalan terhadap beragamnya bentuk penyelidikan ilmiah. Bapak Ibu sepertinya ada yang masuk ya. Di sini ada yang bergabung. Nah, Ibu Wawang bergabung, silakan. Kita kembali lagi. Nah, selamat datang Ibu Wawang. Kita lanjutkan lagi ya. Tadi kita sampai di pengetahuan dalam literasi ilmiah PISA. Kita lanjutkan ke yang ketiga, yang terakhir di sini tuntutan kognitif dalam soal-soal sains dalam PISA. Ya, di sini ada tuntutan kognitif tinggi, ada tuntutan kognitif menengah, dan ada tuntutan kognitif yang rendah. Untuk yang operasional kognitif tinggi di sini menganalisis informasi atau data yang kompleks, mensintesis atau mengevaluasi bukti-bukti, menilai, menalar, memberikan sumber-sumber bervariasi. Ini boleh membuat rencana atau urutan langkah-langkah pemecahan masalah. Nah, nanti mungkin Bapak Ibu akan melihat kalau mulai awal begini mungkin aduh agak pusing-pusing, tapi mungkin kalau udah melihat kisi-kisinya nanti akan lebih jelas ya. Kemudian yang kedua, yang tuntutan kognitif tingkat menengah. Ini menggunakan menerapkan pengetahuan konseptual untuk menjelaskan fenomena. Memilih prosedur yang tepat dengan melibatkan 2 atau lebih langkah penyelesaian. Mengorganisasi atau menampilkan data. Menginterpretasi atau menggunakan perangkat data sederhana. Jadi di sini ada penggunaan perangkat-perangkat data sederhana. Sedangkan untuk tuntutan kognitif rendah di sini memerlukan 1 langkah prosedur saja. Misalkan mengingat suatu fakta, mengingat istilah, prinsip atau konsep, atau menemukan 1 titik informasi dari sebuah grafik atau tabel. Nah, ini dikatakan soal-soal dengan tuntutan kognitif tingkat rendah di dalam PISA. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan. Nah, diingatkan kembali ya, kompetensi ilmiah dalam PISA itu ada 3, menjelaskan fenomena secara ilmiah, yang kedua mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah, dan yang ketiga menginterpretasi data dan bukti secara ilmiah. Baik, kita lihat. Nah, berdasarkan kompetensi ilmiah dalam PISA, nah ini ada indikator kompetensi ilmiahnya. Ya, yang untuk yang pertama menjelaskan fenomena ilmiah, indikatornya yaitu mampu mengenali, memaparkan dan mengevaluasi hal-hal yang terkait fenomena alam dan teknologi. Nah, ini mengenali. Sebentar Bapak Ibu mati baterainya low, kita cas dulu. Nah, di sini bentuk-bentuk keterampilannya, nah di sini yaitu mengingat atau menemukan dan menerapkan pengetahuan ilmiah secara tepat. Yang kedua, mengidentifikasi, menggunakan dan membuat model-model dan tampilan ilmiah. Kemudian bisa juga membuat dan menetapkan prediksi dengan tepat.
mengajukan penjelasan hipotesis dan menerangkan implikasi potensial dari pengetahuan bagi masyarakat. Kemudian kompetensi ilmiah yang kedua yaitu tentang mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah. Di sini siswanya indikatornya mampu menguraikan dan memberikan penilaian terhadap suatu penyelidikan ilmiah dan mengajukan cara-cara untuk menjawab pertanyaan secara ilmiah. Nah, ini bentuk-bentuk keterampilannya. Bisa mengidentifikasi pertanyaan yang diselidiki dalam satu kajian ilmiah. Membedakan pertanyaan yang dapat dan tidak dapat diselidiki secara ilmiah, kemudian mengajukan cara untuk mengeksplorasi pertanyaan yang diberikan secara ilmiah, kemudian juga mengevaluasi cara untuk mengeksplorasi pertanyaan yang diberikan secara ilmiah. Nah, bisa juga di sini yang terakhir menguraikan dan mengevaluasi bagaimana ilmuwan meyakini reliabilitas data serta objektivitas dan kemungkinan generasi dari suatu penjelasan. Dan ini yang terakhir indikator kompetensi ilmiah untuk menginterpretasi data dan bukti secara ilmiah. Nah, di sini siswa menganalisis dan mengevaluasi data, klaim, dan argumen dalam beragam bentuk representasi dan membuat simpulan ilmiah yang tepat. Nah, ini bentuk keterampilannya ya untuk kompetensi ilmiah menginterpretasi data dan bukti secara ilmiah, yaitu mengubah data dari bentuk presentasi ke bentuk lainnya, menganalisis dan menginterpretasi data untuk memberikan simpulan yang tepat, kemudian membedakan antara argumen berbasis bukti dan berbasis pertimbangan lainnya, kemudian mengevaluasi argumen dan bukti ilmiah dari berbagai sumber, misalkan dari koran, internet, atau jurnal ilmiah. Bapak Ibu, itulah indikator untuk kompetensi ilmiah beserta bentuk-bentuk keterampilannya. Mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung masuk saja ke contoh kisi-kisi soal, ya. Contoh kisi-kisi dan soalnya. Nah, mungkin tadi yang sudah saya jelaskan itu tentang konteks ya, tentang tuntutan kognitif, kemudian tentang indikator kompetensi ilmiahnya. Nah, di sini contoh kisi-kisinya seperti ini, sama di kisi-kisi juga ada kompetensi dasar, kemudian di sini ada kelasnya, kemudian di sini ada materinya. Nah, di sini kompetensi dasarnya menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Nah, di sini rencana kisi-kisi kita itu konteksnya mau global, berarti nanti kita akan memberikan soal yang data-datanya bersifat global. Nah, indikator kompetensi ilmiah. Nah, ini yang menurut saya yang membedakan dengan kisi-kisi yang biasanya kita buat ya, Bapak Ibu, di pembuatan soal-soal ketika kita mau melakukan UTS atau soal-soal US. Nah, belum ada yang begininya ya biasanya. Kalau di sini ada indikator kompetensi ilmiah. Nah, jadi ada kompetensi ilmiahnya di sini untuk kompetensi ilmiah yang pertama, menjelaskan fenomena secara ilmiah. Dengan indikatornya mampu mengenali, memaparkan, dan mengevaluasi hal. Oh, ini masih berupa kompetensi ilmiahnya ya, mampu mengenali, memaparkan, dan mengevaluasi hal-hal terkait fenomena alam dan teknologi. Nah, di sini bentuk keterampilan ilmiahnya apa? Nah, bentuk keterampilannya menerapkan implikasi potensial sains bagi masyarakat. Mungkin tadi yang di sini ya. Nah, yang ini indikator kompetensi ilmiahnya kan yang ini tadi ada. Kemudian bentuk keterampilannya menerapkan implikasi potensial dari pengetahuan sains bagi masyarakat. Bisa dipahami Ibu-ibu posisinya di kisi-kisi soal? Iya, Bu. Kan ya, di sini kan ada konteks tuntutan kognitif, kemudian di sini ada indikatornya. Kemudian bentuk keterampilannya ditampilkan seperti ini. Nah, terus ini contoh soalnya seperti ini. Ini dikatakan soal yang tuntutan kognitifnya tinggi, Bapak Ibu ya. Kemudian konteksnya global.
Ini contoh soalnya, ini konteksnya global tentang cloning. Nah, di sini pada tahun 97 dunia heboh dengan adanya berita keberhasilan cloning domba yang dinamakan Dolly, nah, oleh ilmuwan Skotlandia. Nah, di sini ya, berarti anak-anak di sini mereka harus mengetahui memang konsep tentang cloning. Nah, di sini diberikan data. Nah, ini proses cloning sebetulnya seperti ini, diberikan datanya, ada donor nukleus, juga ada sel telur. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu sudah tahu bahwa sel telurnya dihilangkan intinya, kemudian dimasukkanlah inti sel dari sel mamae dari domba, nah, dimasukkan. Nah, ini kan hal yang biasa ya, yang sering kita lakukan. Kemudian di sini nanti akan ada dimasukkan lagi ke tubuh domba, dan nanti ada domba cloning yang istilahnya yang diberi nama ya, si Dolly. Nah, di sini ada pertanyaan yang cukup menarik. Nah, di sini jika domba A adalah penghasil rambut bahan wol terbaik dan berumur panjang, nah di sini kita perlu eh, analisis ya, berumur panjang, sedangkan domba B nah, adalah penghasil daging terbaik dan tumbuh dengan cepat. Keuntungan apakah yang diharapkan dari cloning domba seperti cara mendapatkan doli tersebut? Ini soal ini disadur dari PISA. Nah, di sini jawabannya kalau di sini kebanyakan ke daging domba gitu ya, akan dihasilkan daging domba dengan jumlah yang lebih banyak. Karena di sini nanti domba yang dihasilkannya, Bapak Ibu yang mirip pada nih, nanti si Doli akan mirip A atau B? A ya Bu ya. Ya di sini, Itu yang A ya. ya yang A ya, di sini jika domba A, betul domba Doli itu dari A ya, karena di sini memang inti selnya berasal dari domba A. Nah, jika domba A penghasil rambut wol yang terbaik dan berumur panjang, nah berarti di sini jawaban yang benarnya di sini memang sudah ditebalkan akan dihasilkan lebih banyak persediaan rambut bahan wol bermutu tinggi. Nah, di sini ada kata-kata kan penghasil rambut wol terbaik dan berumur panjang. Mungkin itu Bapak Ibu contoh ya dari soal-soal yang indikatornya tentang menjelaskan fenomena secara ilmiah. Nah, di sini menerangkan implikasi potensial sains bagi masyarakat, konteksnya global, dan tuntutan kognitifnya tinggi. Ini ada contoh yang lainnya. Nah, di sini untuk kelas 7 tentang ekosistem. Ya, Bapak Ibu, di sini dengan tuntutan kognitif menengah, kemudian konteksnya lokal. Di sini menginterpretasi data dan bukti secara ilmiah. Ini yang ketiga ya, kompetensi ilmiah yang ketiga. Menganalisis dan mengevaluasi data, klaim, argumen dalam beragam bentuk representasi yang membuat simpulan ilmiah yang tepat. Nah, di sini bentuk keterampilan ilmiahnya menganalisis dan menginterpretasi data dan memberikan simpulan yang tepat. Nah, kita lihat soalnya seperti apa. Nah, ini soalnya soal tentang jaring-jaring makanan. Nah, di sini perhatikan jaring-jaring makanan A dan B. Apabila populasi belalang di jejaring makanan A dan B habis dan pada suatu waktu, pilihlah pernyataan yang tepat terkait kondisi yang akan terjadi pada populasi katak di kedua jejaring makanan tersebut. Jadi di sini siswa menganalisis, menginterpretasi data, dan memberikan simpulan yang tepat. Jadi kompetensinya, kompetensi ilmiahnya seperti itu. Nah, di sini jawabannya populasi katak dalam jejaring makanan dengan keanekaragaman hayati yang lebih tinggi akan lebih mampu bertahan. Nah, itu mungkin ibu-ibu untuk biologinya, dan ini saya berikan contoh untuk masih untuk yang pertama di sini menjelaskan fenomena secara ilmiah, ini mampu mengenali, memaparkan dan mengevaluasi hal-hal yang terkait. Di sini bentuk keterampilan ilmiahnya menyebutkan dan menerapkan pengetahuan ilmiah secara tepat
Nah, ini konteksnya personal ya. Kalau yang tadi saya tampilkan global, lokal, dan sekarang personal. Kalau personal dilakukan oleh seseorang gitu ya, dengan tuntutan kognitif menekan. Nah, di sini konteksnya adalah di sini Pak Bambang, nah, Pak Bambang kan personal. Di sini Pak Bambang menaruh gelas terbuka berisi minuman yang hampir penuh pada tempat gelas yang tersedia di bagian tengah depan mobil yang dikemudikannya. Kemudian mobil sedang melaju cukup kencang. Tiba-tiba Pak Bambang terpaksa mengerem untuk menghindari tabrakan dengan mobil yang berhenti mendadak. Apa yang akan terjadi pada cairan minuman dalam gelas Pak Bambang? Nah, di sini ini menyebutkan dan menerapkan pengetahuan ilmiah secara tepat. Apa yang terjadi? Nah, ya. Nah, di sini jawabannya tumpah ke arah posisi nomor 1, tumpah ke nomor 2, tumpah ke segala arah, atau tumpah ke arah yang tidak bisa ditentukan, atau tidak tumpah, posisinya tetap mendatar. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu kita menerapkan tentang hukum Newton 1 ya Bapak Ibu ya, tentang kelempaman. Di sini anak-anak mengerti tentang hukum Newton 1, kemudian bisa menerapkan, kemudian bisa apa namanya menyebutkan menerapkan pengetahuan ilmiah secara tepat. Nah, di sini. Bagaimana Bapak Ibu? Sekarang ada bayangan untuk pembuatan soal-soal berbasis kompetensi ilmiah? Luar biasa. Ibu Punten soal yang Pak Bambang tadi belum tampil, Pipit penasaran juga. Yang yang soal itu. Yang ini enggak tampil, Nek? Enggak. Oh, kalau saya aja. Kalau yang lain ada nggak contoh soal yang Pak Bambang? Ada Bu, ada tampil. Ada. Oh, ada. Pipit HP-nya jatuh. Apa ya? Oh gitu. Kalau ini ada nih yang Pak Bambang, ada gambarnya juga ya. Coba kalau gambar berikutnya ada nggak, tampil nggak? Nah ini yang kompetensi ilmiah yang kedua tentang mengevaluasi dan merancang penyelidikan. Ada nggak Bu Pipit di sini? Ada. Nah coba balik lagi ke yang tadi. Sekarang ada nggak? Ada. Nah ini yang soal Pak Bambang ya. Nah ini yang menyimpan gelas di mobil, di tengah mobil. Nah ini ya Bu Pipit ya. Nah, ini masuknya keterampilan ilmiah menyebutkan dan menerapkan pengetahuan ilmiah secara tepat, konteksnya personal, dan tuntutan kognitifnya menengah. Nah, kemudian ini yang terakhir, belum ada contoh untuk indikator kompetensi ilmiah yang kedua ya, di sini mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah. Di sini mampu menguraikan dan memberikan penilaian terhadap suatu penyelidikan ilmiah menggunakan cara-cara untuk menjawab pertanyaan secara ilmiah. Apa bentuk keterampilannya? Mengevaluasi cara untuk mengeksplorasi pertanyaan yang diberikan secara ilmiah. Nah, di sini mengevaluasi ya. Konteksnya personal dan tuntutan kognitifnya ini termasuk tinggi. Ini kalau lihat soalnya sederhana ya, tapi di sini memerlukan pemikiran. Nah, jadi pemikiran dengan tuntutan kognitif yang tinggi. Alasan tepat, contoh soalnya, alasan tepat Budi menindih plastik yang ditetesi zat-zat dengan buku tebal sebelum dijemur bersama kertas pekat cahaya adalah, nah ini disadur dari soal PISA juga ya. Jadi di sini agar semua tetesan zat tidak mengering ketika dijemur di bawah sinar matahari dan lainnya gitu ya. Dan jawaban yang tepatnya di sini adalah agar semua tetesan zat mempunyai ketebalan lapisan yang sama. Nah, di sini makanya menindih dengan buku yang tebal. Nah, itu contoh soal dengan indikator kompetensinya mengevaluasi dan merancang penyelidikan ilmiah. Di sini kan ada merancang penyelidikan ilmiah, ya. Jadi ada mengevaluasi cara untuk mengeksplorasi pertanyaan. Gimana Bapak Ibu? Kira-kira sekarang ada gambaran tentang soal-soal pilihan ganda berbasis kompetensi ilmiah? Ya, ada Bu, luar biasa banget ya Bu ya. Gimana Bu Iin, Bu Wawa? Mungkin di IPA ya, kita juga sepertinya harus lebih mengembangkan yang seperti ini ya Bu ya. Ada gambaran, alhamdulillah.
Udah presentasi tentang soal-soal fisika. Iya. Makasih, Woi. Ya, Mangga. Nah, ini yang seperti saya janjikan tadi untuk soal-soal UN itu ya, Bapak Ibu, soal-soal UN juga ada yang sudah memiliki kompetensi ilmiah, dan di sini tentang analisis dari Puspendik. Nah, ini contoh soal-soal UN. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika pada perangkat percobaan B ditambahkan NaCO3 dan keduanya diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari, diperoleh perangkat data dengan sebagai berikut. Untuk yang A, jumlah gelembungnya sedikit, yang seperti ini ya. Kemudian yang B, gelembungnya lebih banyak. Mengapa gelembung udara di percobaan B lebih banyak? Ini jawabannya NaHCO3 terurai menjadi CO2. Nah, ini sudah ada konteks ilmiahnya. Nah, bagaimana ulasan dari hasil analisis Puspendik? Nah, ternyata ketika diberi soal-soal yang begini, nah, siswa diminta menjelaskan data hasil praktikum berdasarkan perangkat percobaan yang disusun. Siswa dituntut untuk menjelaskan alasan jumlah gelembung pada perangkat percobaan A dan B yang berbeda. Nah, terdapat dua kompetensi utama yang diujikan dalam soal tersebut, menggunakan bukti ilmiah dan menjelaskan fenomena ilmiah. Nah, ternyata sebanyak 50% siswa masih kesulitan menganalisis data. Ini hasil dari Puspendik dilihat ternyata 50% saja yang bisa mengerjakan soal yang tadi. Nah, di sini hasil percobaan pada situasi baru tadi ya, perangkat percobaannya disusun berbeda. Nah, jadi di sini untuk menjawab soal tersebut, siswa perlu memahami bahan, proses, hasil fotosintesis. Selain itu, siswa juga perlu memiliki penalaran ilmiah. Ya, kenapa anak-anak hanya 50% yang bisa menjawab? Di sini siswanya tidak terbiasa melakukan percobaan atau kerja ilmiah. Ya, jadi dia kesulitan dalam menjawab soal ini yang tidak terbiasa melakukan percobaan. Nah, ini analisa dari Puspendik. Nah, ini Bu Ais, ya. Nambah. Ya. Mungkin nggak, kalau misalnya kan gini, soal-soal yang tadi disampaikan itu kan paparannya tuh agak panjang ya. Ya. Jadi kalau misalnya saya coba buka dengan kemampuan literasi siswa, jadi bukan karena memang hanya tidak terbiasa melakukan percobaan ya, tapi juga mungkin kemampuan literasi siswa juga pengaruh kali ya. Oh, iya. Ya, misalnya yang tadi soal cloning ya, soal cloning itu sebetulnya kan gampang ya, asal karena clue-nya udah dikasih gitu di atas itu kan. Iya, ada tersirat di sana. Iya. Banyak yang salah. Iya. Jadi memang memahami bacaan juga mungkin pengaruh ya kemampuan literasi anak. Iya. Untuk yang soal cloning tadi memang berpengaruh sekali tentang literasi membaca. Nah, ini kalau untuk yang ini Bu, untuk analisa yang ini khusus untuk soal yang percobaan ini Bu. Jadi satu soal ini analisis dari Puspendiknya seperti ini. Jadi soal yang tidak terbiasa melakukan percobaan atau kerja ilmiah itu khusus untuk soal yang tadi fotosintesis Bu. Itu mungkin Pak. Maksudnya analisis ini untuk satu soal di atas. Gitu Bu. Nah, ya, untuk yang cloning berhubungannya pasti dengan literasi. Ya, bagus Bu, betul begitu. Baik, Ibu, kita contoh satu lagi ya. Nah, ini contoh soal penalaran ya. Siswa melakukan pengukuran massa jenis. Nah, ini juga soalnya bisa dianggap mudah kan, kita anak-anak biasanya sudah tahu yang massa jenisnya sama, dia melayang. Nanti kalau massa jenisnya lebih besar, tenggelam. Ini kan soal-soal di IPA ya, yang kalau menurut hafalan kan begitu. Tapi setelah siswa diberikan soal, kemudian di sini ada data seperti ini. Nah, ternyata di sini ya hasil analisis dari Puspendik. Nah, ini soal ini mengukur kemampuan siswa menerapkan hukum Archimedes pada fenomena terapung, melayang, dan tenggelam.
Benda akan terapung jika massa jenisnya lebih kecil dari massa jenis zat cairnya. Benda akan melayang jika massa jenisnya sama dengan massa jenis zat cairnya. Benda akan tenggelam jika massa jenisnya lebih besar dari massa jenis zat cairnya. Secara konseptual ya mudah ya, tapi ternyata 53% siswa menjawab salah. Nah, analisis dari Puspendik di sini hal ini mungkin disebabkan soal yang dipresentasikan dalam bentuk tabel dan gambar. Jadi di sini analisis darinya kemungkinannya siswa belum terampil mencari dan mengolah informasi dari tabel dan gambar sekaligus. Nah itu Bu, jadi sebetulnya soal-soal pilihan ganda berbasis kompetensi ilmiah sudah ada di soal-soal UN, tapi kenyataannya ternyata 50% ya, hampir 50% ke atas itu siswa tidak bisa mengerjakan. Mungkin hal ini satu tadi kata Ibu betul, karena literasinya yang kurang, kemudian bisa juga karena kurangnya anak-anak mengamati ketika pembelajaran, mungkin hal-hal seperti itu. Terus soal-soal yang kita berikan juga mungkin belum mengukur ke arah sana. Itu Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu. Mungkin penjelasan dari saya, pemaparan dari saya dicukupkan sampai di sini. Jika Bapak Ibu masih penasaran, boleh bertanya. Silahkan. Dan saya mendapatkan ini dari pelatihan P4TK IPA di Damba. Dan nah ini alamatnya ya, alamat P4TK IPA di Damba di PKB P4TK IPA kemdikbud.go.id.mooc. Nah, kalau Bapak Ibu tertarik untuk mengikuti pelatihan, ternyata banyak sekali jenis-jenis pelatihan yang ada di P4TK IPA. Silakan Bapak Ibu bergabung di sini. Bapak Ibu, sepertinya pemaparan dari saya cukup sekian. Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Kalau tidak ada, sepertinya pemaparan dari saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mudah-mudahan pemaparan dari saya bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Sudah mengisi daftar hadir untuk yang baru masuk ya. Nah, silakan saya copy kembali daftar hadirnya. Nah, ini daftar hadirnya Bapak Ibu ya, silakan diisi. Ya. Sangat bermanfaat. Ya. Untuk kelas 9 US sekarang soal US ya. Ya. Makasih Bu soal-soalnya ya. Ya, insya Allah. Ya. Oh iya, Bu Dian sudah datang ya. Bapak Ibu nanti juga saya japri WA ya. Japri WA. Nanti yang hadir di sini akan mendapat surat keterangan dari P4TK sudah mengikuti diseminasi. Nanti Bapak Ibu mengisi form ke P4TK IPA, nanti dikirim lewat email. Nanti ada surat keterangan sudah mengikuti diseminasi untuk Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Sampai di sini dulu. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Alhamdulillah.